Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita menerima akan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan yang tetap memberikan kami kasih dan damai sejahtera-Mu. Kami sungguh bersyukur kami telah dibangunkan oleh-Mu dari istirahat kami dan dipercayakan untuk melakukan segala aktivitas kami pada hari ini dan menjadi berkat bagi sesama. Sebelum kami melangkah pada hari ini Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberikan pedoman hidup kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami pengertian dan juga hati dan pikiran yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021, terambil dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, bagi saudara, apa ukuran sebuah kebahagiaan? Ada orang yang mengatakan dia akan bahagia kalau banyak hartanya. Ada juga yang mengatakan dia akan bahagia bila punya keturunan yang sukses. Ada juga yang mengatakan dia akan bahagia bila dia panjang umur dan juga sehat. Ataupun bahagia jika memiliki jabatan yang penting, yang dihormati dan dihargai oleh banyak orang, dan banyak lain sebagainya. Dalam khotbahnya, Tuhan Yesus menyerukan siapa dan bagaimana orang yang berbahagia itu. Tetapi apa yang disebutkan Yesus sangat berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh orang pada umumnya. Betapa tidak, dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang miskin adalah orang yang berbahagia. Orang yang lapar dan haus dikatakan berbahagia. Orang yang membawa damai dikatakan juga berbahagia. Bahkan orang yang menderita dikatakan juga berbahagia. Kalau secara logikanya ini sangat tidak mungkin. Bagaimana bisa mereka yang mengalami emosi seperti itu disebut sebagai orang yang berbahagia? Tapi itulah kenyataannya. Tuhan Yesus menyebutkan damai dalam firman Tuhan hari ini dengan bahasa Ibraninya yang artinya shalom. Dan di dalam bahasa Yunani yang artinya erene. Keduanya baik shalom maupun erene memiliki makna bahasa Indonesia yang sama, yaitu damai. Akan tetapi, makna keduanya itu berbeda. Kata shalom memiliki makna yaitu damai sejahtera yang kita rasakan baik di dalam maupun di luar diri kita. Kesejahteraan yang timbul baik secara pribadi maupun secara komunitas. Sehingga terjadi sebuah hubungan manang relasi yang harmonis. Shalom juga dipahami sebagai damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya manusia. Lalu, erene secara sederhana berarti damai. Dalam arti keadaan tidak ada konflik yang kelihatan. Konfliknya masih ada, hanya saja tidak terlihat. Kalau dalam peperangan ini disebut sebagai gencatan senjata, di mana pertentangan, pertikaian, konflik berhenti hanya sejenak saja. Lalu apa maksudnya orang membawa damai dalam nats firman Tuhan ini? Kita memahami pembawa damai adalah orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan kesejahteraan dan sebuah relasi yang harmonis
ketimbang menciptakan kemarahan, kebencian, peperangan, ataupun keterpisahan. Lalu mengapa dikatakan oleh Tuhan Yesus orang membawa damai itu disebut sebagai anak Allah? Karena dengan menjadi pembawa damai, seseorang telah terpaut ataupun terikat penuh dengan aktivitas Allah yang dalam setiap karya Allah pastinya akan menghadirkan damai. Kendati demikian, perlulah kita sadar bahwa untuk menjadi seorang pembawa damai itu harus ada harga yang dibayar. Tuhan Yesus adalah contoh yang paling utama mengenai pembawa damai. Dia menjadi pembawa damai dengan cara meninggalkan akan Bapaknya dan menjalani hidup sebagai manusia, menderita, disalibkan, mati, dan kemudian bangkit. Dan selama ia hidup, ia berhadapan juga dengan berbagai macam kesulitan, bahkan orang-orang yang tidak menyukainya. Untuk apa dia mau melakukan itu semua? Semata-mata agar damai sejahtera dari Allah itu tercipta, sehingga ada rekonsiliasi dan juga harmoni dalam relasi manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan Tuhan, dan juga dengan ciptaan Tuhan lainnya. Saudara terkasih, untuk menjadi seorang pembawa damai, seseorang itu harus bersedia mengorbankan akan sesuatu yang berharga. Entah itu nyawanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, bahkan materinya. Maka dari itu mencari pembawa damai itu sangatlah sulit ketimbang mencari pecinta damai. Siapapun yang tidak sakit jiwa adalah orang yang pastinya mencintai damai. Tapi ketika tahu bahwa harus ada yang dikorbankan untuk kedamaian itu, orang akan mulai takut dan khawatir, bahkan enggan menjadi pembawa damai. Memang manusiawi kalau orang jadi berpikir jutaan kali untuk menjadi pembawa damai. Sebab mewujudkan sebuah rekonsiliasi dan hidup yang harmonis itu tidaklah mudah. Tuhan Yesus sendiri harus tertatih-tatih dan meregang nyawa di salib demi kedamaian ada di muka bumi. Sampai sekarang dunia masih mencari dan membutuhkan orang-orang yang mau membawa damai, yang rela mengorbankan diri demi damai. Ini bedanya membunuh diri dengan orang yang membawa damai, yang mengorbankan diri. Yang pertama, mengorbankan diri untuk mencelakai orang lain, itulah membunuh diri. Yang kedua, mengorbankan diri agar hidup ini dipenuhi dengan damai. Saudara terkasih, menjadi pembawa damai tidak selalu identik dengan tindakan yang penuh heroik, yang berdarah-darah dan lain sebagainya. Kita bisa menjadi pembawa damai dalam hidup kita sehari-hari dengan tindakan yang sederhana yang membawa kebaikan bagi sesama. Tapi perlu juga kita sadari bahwa ketika kita hendak menjadi pembawa damai, kita harus terlebih dahulu mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Kita perlu membiarkan damai dari Kristus itu memenuhi diri kita. Memulihkan akan hati kita yang terluka, yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dendam, dan lain sebagainya. Karena itulah, hanya hati yang dilengkapi oleh damai yang dapat memancarkan kedamaian. Dan orang yang sungguh-sungguh berbahagia yang disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang hatinya diliputi dengan damai sejahtera dari Allah dan memancarkan kedamaian. Itulah yang disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami menjadi seorang pembawa damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa menjadi seorang pembawa damai bukanlah hal yang mudah. Perlu pengorbanan.
bukan hanya waktu, tenaga, pikiran, materi, tapi juga mampu untuk berdamai dengan diri kami sendiri, memulihkan akan hati kami yang penuh dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan. Ketika hati kami penuh dengan damai, maka kemanapun kami pergi, kami akan membawa kedamaian kepada semua orang. Apapun yang kami lakukan pun, kami akan memancarkan damai sejahtera yang dari Kristus. Dan kami akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak melangkah, melakukan aktivitas kami pada hari ini dengan menjadi seorang pembawa damai, memancarkan kedamaian yang dari Kristus kepada semua orang. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menjadi seorang pembawa damai, hati yang damai, pikiran yang damai, dan memancarkan kedamaian bagi sesama. Tuhan memberkati, salam sehat.